Oke, kita masuk materi. Aku mau izin share screen ya, guys. Sebentar. Kak, izin sholat dulu. Oh, ya boleh. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman. PPT-nya udah masuk nggak? Udah masuk belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, siap. Ih, sangat antusias. Saya sangat senang. Oke. Teman-teman, hari ini kita bakal belajar materi PBM. Pemahaman bacaan menulis ya. Kalimat efektif. Buat yang belum tahu, karena ini juga baru pertama kali aku ngajar, jadi aku mau kenalan dulu ya. Namaku Davina Ristana Iswari Santosa. Wah, panjang banget kan? Nah, kalian bisa panggil aja Davina. Oke. Ada yang mau tahu nggak nih, aku kuliah di mana? Asik nih, wah, sombong. Mau dong, Kak. Kuliah di mana, Kak? Bener. Jurusan apa? Aku puji Tuhan masuk UGM, guys. Ya ampun. Keren banget, Kak. Museum dong. UGM. Kayak UGM banget. Ayo, siapa yang mau ikut UGM? Aku. Banyak ya? Banyak banget lah. Pasti. Gimana nih? Aduh. Grogi. Ya udah deh. Ya, jadi aku itu mahasiswa baru kayak angkatan ini 2021 UGM pariwisata. Kayak wow, itu sungguh sangat tidak menyangka sih aku. Ya, jadi padahal tuh Jalur apa, Kak? SBM. Aku tuh jalur SBM, udah gitu aku nggak ikut bimbel, aku cuman gunain platform kayak Pahamify, terus YouTube, ya kayak gitu. Padahal aku tuh bukan orang yang rajin, maksudnya aku bukan termasuk yang pinter gitu kalau di SMA. Terus kayak, wow, jadi nggak ada yang nggak mungkin kan, ya kalian pasti bisa. Oke, jadi oke deh, hari ini kita belajar PBM ya, materinya kalimat efektif. Sebelumnya nih, nah, tuh. Aku punya kayak pertanyaan-pertanyaan singkat nih kayak gini nih. Nih, menurut kalian kalimat efektif nggak kayak gini? Enggak. Keren banget. Enggak. Kenapa tuh? Kenapa alasannya? Siswa-siswi. Para siswa-siswi. Para siswa-siswi. Itu pemborosan Mantap. kata. Iya, bener banget. Iya, bener banget, teman-teman. Ini pemborosan kata ya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa boros? Ada yang bisa jelasin? Karena kan itu udah banyak, Kak. Terus Banyak. siswa-siswi itu juga banyak. Jadi banyak tambah banyak kan jadi nggak efektif. Gila. Ini calon-calon ada masuk semua nih. Amin. Oke. Amin. Oke, ya ini nggak efektif teman-teman karena ya benar kata yang tadi udah jelasin ya, para siswa-siswi, para itu bentuk jamak, kata para itu bentuknya jamak, kayak udah banyak gitu kan. Siswa-siswi itu juga banyak, bentuknya jamak, bentuknya jamak. Jadi ini tuh termasuk kata mubazir. Ya, jadi kalau kita mau ubah ke kalimat efektifnya, bisa nih, kalian pakai aja siswa-siswi mengenakan baju adat pada hari Kamis Pahing. Jadi nggak usah pakai para ya, karena siswa-siswi kan udah jamak gitu ya. Atau enggak kalian bisa pakai para siswa doang, atau para siswi doang gitu. Terus selanjutnya mengenakan baju adat pada hari Kamis Pahing. Gitu, oke? Jelas nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Jelas. Yalah, kayak pinter-pinter semua ini, aduh. Oke, lanjut. Nah, kira-kira efektif gak nih? Ada yang bisa menjelaskan? Enggak. Oh, kenapa tuh? Enggak. Soalnya pada zaman dahulu terus juga ada kala juga. Iya, kala. Benar nggak? Kenapa tuh? Kenapa emang kalau ada pada zaman dahulu, ada kala itu nggak efektif tuh kenapa? Ada yang tahu? Double dulunya itu. Ih, pinter banget dah, geng, sekalian tuh. Ya iyalah udah kelas 12 ya. Gimana sih, Kakak? Oke deh. Iya, ini tuh nggak efektif ya. Karena sorry. Kata zaman dan kala. Sorry ya, di sini agak bising.
Teman-teman, mic-nya di off-in dulu ya. Oke deh, kita lanjut aja. Iya, ini kalimatnya nggak efektif karena pada zaman dulu itu kata zaman sama kala itu merupakan sesuatu yang sama gitu guys, kayak itu termasuk itu maknanya sama kayak masa lalu gitu, zaman sama kala. Jadi kalau kalian mau ubah ke kalimat efektif, itu pakainya bisa pada zaman dahulu atau pada dahulu kala. Gitu ya teman-teman. Kedengeran nggak suaraku? Nah, maaf kalau bisa Kedengeran, Kak. aja. Dengar kok, Kak. Halo. Dengar ya? Layarnya di mute aja, Kak. Kenapa? Oh iya. Aduh. Parah banget aku. Sorry. Nah, mantap. Maaf ya guys. Aduh, maaf juga nih agak berisik. Oke. Ini agak heboh. Lanjut ya. Nah, yeay, satu kunci terbuka. Ya, kalimat efektif tuh jadi nggak mubazir. Oke. Selanjutnya, nih aku ada pertanyaan lagi nih. Ada kalimat. Bu Dina menyuruhku maju ke depan kelas untuk menjelaskan soal matematika itu. Efektif gak tuh? Enggak. Udah maju ke depan. Udah maju ke depan. Parah. Iya benar. Wah, ini udah dirimu aku. Nah, benar. Ini gak efektif, guys. Waktu tipit. Gimana? Iya, Mbak. Oke. Jadi ini termasuk kalimat gak efektif ya, karena maju itu ya pasti ke depan gitu kayak. Terus kadang kalian suka ini nggak sih kayak orang kayak MC ngomong gitu ya. Misalkan Bapak silakan naik ke atas panggung. Naik tuh pasti ke atas kan. Jadi kalian juga harus teliti ya teman-teman kalau misalkan mau kalau misalkan nanti nemu soal deh kayak gitu kalian harus hati-hati banget karena ya kita ternyata udah sering kita sering menggunakan kalimat yang kurang efektif juga ternyata. Misalkan naik ke atas, mundur ke belakang, masuk ke dalam, ya kayak gitu ya. Nah, ini tuh termasuk kata ambigu. Jadi kalau mau ubah ke kalimat efektifnya, tuh kayak Bu Dina menyuruhku ke depan kelas untuk menjelaskan soal matematika itu. Ke depan aja udah cukup ya. Nggak usah pakai kata maju. Ya, ini kayaknya udah pada ngerti semua sih. Oke. Nah, yeay, 2 kunci terbuka. Kalimat efektif yang kedua itu ciri-cirinya tidak ambigu. Oke, setelah itu, nah ini nih, efektif gak, teman-teman? Maksudnya dadak ribet-ribet. Ada yang tahu ini kalimat efektif atau tidak? Ayo. Halo. Efektif kayaknya, Kak. Oke. Kenapa tuh? Kayaknya efektif ya, soalnya kayaknya udah tepat gitu ya, kalimatnya. Iya, Kak, double. Kantor barunya itu bukan barunya itu bukan masalahnya, pokoknya di kata baru itulah, Kak. Gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Kantor baru itu maksudnya itu kantor yang baru, bukan baru itu bukan barusan gitu maksudnya mungkin. Oke, terima kasih ya. Siapa nih yang udah jawab? Kantor itu sudah termasuk lokasi belum sih, Kak? Gimana? Kantor itu kan sudah termasuk lokasi, jadi kayaknya nggak efektif. Oke, siap. Jadi kesalahan ini tuh sebenarnya nggak efektif teman-teman. Kaget ya? Jadi kenapa nggak efektif? Karena ini tuh nggak setara. Ya, jadi ini ada kata predikatnya itu dipilih. Terus yang selanjutnya ini menyetujui. Ini kan kalimat pasif ya, dipilih itu kan kalimat pasif. Tapi kok menyetujui terus jadi aktif gitu. Jadi emang kalau kita mau buat suatu kalimat itu tuh harus kita perhatikan juga kesetaraannya gitu. Misalkan kalau mau kasih predikat
aktif dari awal ya aktif terus gitu. Kalau misalkan ada konjungsi di situ ya. Misalkan ya, kalau misalkan aku kasih soal deh kayak bentar, aku mikir apa ya? Dina memakan sayur dan Dina memakan sayur dan kok aku ini sendiri sih ribet sendiri. Saya Dina memakan sayur dan diminum ya apalah pokoknya. Aduh. Nah itu tuh kalau misalkan mau aktif semua teman-teman. Kalau misalkan mau pasif dari awal pasif terus gitu. Apalagi kalau ada perincian gitu misalkan kayak misalkan memilah terus koma, mengembangkan terus koma dan misalkan dan apa? Aduh guys, tolong. Memilah, koma, mengembangkan, koma dan dipilih gitu misalkan. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus memilah, koma, mengembangkan, koma, memilih gitu. Ngerti nggak teman-teman kira-kira? Ngerti, Kak. Benar? Benar? Oke. Yeay. Ya udah. Maaf ya, ini masih abal-abal. Aduh. Oke. Ya, jadi kedua predikatnya harus setara. Jika predikat pertama aktif, maka predikat selanjutnya juga harus ikut aktif, begitu sebaliknya. Oke. Jadi kalau mau kita efektifin tuh gimana sih? Jadi gini nih, lokasi kantor baru telah dipilih tetapi belum disetujui direktur. Kan dipilih sama disetujui pasif kan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, tuh. Bowo mengambil bola itu dan ditendangnya ke arah Mail. Aduh, kayaknya udah pada ngerti deh ini. Efektif nggak? Nggak efektif. Ijab. Bener. Iya. Yap, bener banget guys. Terima kasih atas responnya. Ini sangat, ya ini nggak efektif ya teman-teman. Karena ada, ya benar. Karena di sini ada kata mengambil sama ditendang. Ya kan? Tuh. Ini ada konjungsinya dan. Jadi kalau kita mau efektifin, kalimat tadi jadi, Bowo mengambil bola itu dan menendangnya ke arah Mail. Gitu ya, biar setara. Nah, 3 kunci terbuka nih. Jadi kalimat efektif tuh harus setara. Jadi yang pertama nggak mubazir, kayak para siswa-siswi, para ibu-ibu, para pejabat-pejabat, kayak gitu. Itu nggak efektif ya. Terus tidak ambigu, itu tuh kayak tadi apa ya? Aku lupa sendiri. Maju ke depan, naik ke Ya, atas. ya, aduh makasih guys. Iya benar, maju ke depan, mundur ke belakang gitu. Terus harus setara ya tadi ya, yang pasif terus, aktif terus. Lanjut. Izin Kak, itu tadi yang harus setara itu khusus untuk kalimat majemuk ya? Iya, benar banget. Iya guys, aku lupa nambahin tadi. Iya, untuk yang apa namanya? Harus setara itu untuk kalimat majemuk. Makasih ya Muhammad Wisnu. Kalau enggak ini aku lupa deh. Oke, ini sekarang. Pasti udah pada tahu dah. Kedua, Kak. Kedua. Benar, teman-teman. Benar sekali. Yang kedua ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena sebelum ada kata dan ada Tanda komanya. Benar banget, guys. Ya, benar ya. Jadi, ya kalau ada perincian kayak gini tuh, sebelum kata dan, pokoknya sebelum kata dan, sebelum perincian terakhir itu, dan sebelum tanda koma harus ada tanda koma. Dulu tuh aku sangat, kalau misalkan nulis-nulis gitu, aku tuh nggak pernah pakai gini, guys. Ya ampun, kayak baru tahu pas belajar UTBK gitu. Ya ampun, sangat disayangkan. Nah, terus ya udah kalimat efektifnya jadi yang ini ya, yang dua yang benar ya. Ibu membeli mangga, koma jeruk, koma dan apel. Gampang ya. Nah, ini nih. Jadi kalimat efektif itu harus memiliki ejaan dan tanda baca yang tepat. Aku saranin, ini tips dari aku ya. Yang pertama tuh kalian selama belajar yang berhubungan dengan bahasa Indonesia nih kayak PPU,
pemahaman bacaan dan menulis itu kalian harus banyakin juga cari tahu istilah-istilah gitu, atau ya yang apa ya, ejaan yang sesuai sama Kwebi. Itu sih. Biasanya di Twitter tuh ada yang namanya apa ya, aku lupa. Nanti deh aku cariin deh. Terus ya pokoknya ya teman-teman kayak rajin-rajin baca berita juga deh gitu. Biar kalian tahu apa istilah-istilah yang nggak kita pernah dengar sebelumnya gitu kan. Lanjut ya. Nih, efektif nggak Andi ingat sebuah toko di mana ia mendapatkan coklat emas? Siapa yang menjawab? Efektif nggak nih, guys? Coklat itu baku, bukannya coklat, Kak, nggak pakai E. Oh, kalau enggak guys. Jadi coklat pakai itu baku nggak sih? Bentar ya guys. Baku deh kayaknya coklat. Baku, Kak, coklat. Baku. Baku kan pakai E? Iya. Baku, Kak. Ah ya itu guys. Jadi coklat pakai E ya teman-teman yang baku. Makasih ya teman-teman. Andi mengingat nggak sih? Bisa jadi. Gimana Ada lagi? Di mana bukan Kak? Sebuahnya dihilangkan Kak. Di-nya harusnya gabung. Di mananya ya? Iya Kak. Kenapa tuh? Kata di Dia- mana tuh? Kenapa tuh? Karena bukan saat menunjukkan Yang digabung. Suatu tempat. Bukan tempat Mm-mm. yang ditunjukkan. Oke. Ya udah ke next ya aku. ya udah deh. Jadi ya ini nggak efektif ya teman-teman. Bener sih tadi ada yang bilang di mananya ini yang bikin nggak efektif. Tapi itu karena kata di mana itu sudah terpengaruh oleh bahasa asing. Kayak which is gitu. Yang mana gue kayak gitulah yang which is gitu ya teman-teman. Jadi kata di mana ini sebenarnya udah terpengaruh sama bahasa asing gitu. Nah, kan? Jadi kalau misalkan kita mau jadiin kalimat efektif ya. Jadi Andi ingat sebuah toko tempat ia mendapatkan coklat emas. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya langsung aja on mic sih, gak apa. Aku tidak apa-apa sekali. Kak, itu berlaku untuk di mana aja? Apa untuk kayak kemana gitu juga bisa? Kemana ya? Kalau kayaknya karena kata di mana itu kan ini ya, kita konteksnya kan terpengaruh bahasa asing kan. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai. Tergantung sih ya, tergantung konteks juga. Kalau misalkan emang dia ngasih tahu di mana suatu tempat gitu ya, di mana, ngerti nggak teman-teman, kayak di mana ngejelasinnya benar-benar tempat gitu, atau nanya gitu, di manakah Andi gitu, itu nggak apa-apa. Cuman ini kan kayak kalau kita baca gitu ya, Andi ingat sebuah toko di mana ia mendapatkan coklat emas tuh kayak apa ya, kurang tepat gitu masuknya, ya kan? Iya, Kak. Udah Ngerti, jelas tapi belum? nggak bisa. Iya Jelas, sih, tapi aku susah juga dijelasin. Iya sih, aku juga sebenarnya susah nih. Gimana sih? Aduh maaf ya. Ya udahlah. Ya pokoknya itu ya gitu. Tergantung konteks. Tapi kalau kata kemana, kayaknya enggak sih. Ya, tidak. Ya itu ya. Terus lanjut. Rumahnya Bujian. Bujian kan? Bujihan terbakar tadi sore. Nah, apa nih? Apa nih yang salah? Rumahnya. Rumahnya nggak sih? Ya. Iya. Bener, guys. Bener. Kenapa tuh? Karena Nggak ada bujihan. harusnya rumah bujihan aja. Kayaknya. Oke. Ada yang tahu nggak tuh kenapa kok rumah bujihan aja sih? Kayak kenapa nggak boleh pakai rumahnya gitu loh? Nyanya itu udah menyatakan bujihan. Nyanya kan kepemilikan nggak sih? Oke. Iya, aku dengar jawaban kalian tuh amazed loh, karena oh iya juga ya, ternyata ya bisa kepikiran gitu juga gitu, salahnya di situ. Tapi kalau secara ini ya, secara bahasa Indonesia gitu, ini tuh salah karena rumahnya bujihan, rumahnya bujihan itu
kata rumahnya udah terpengaruh bahasa Jawa omae. Kalian ada yang dari Jawa Tengah mungkin? Ada nggak teman-teman? Jawa Timur, Kak. Oh, Jawa Timur. Ada yang pakai omae juga nggak? Ada. Iya. Ada kan? Nah, itu. Rumahnya tuh ternyata udah terpengaruh dari kata omae. Omae bujihan. Aduh, aku nggak bisa medok. Nanti aneh. Ya udah deh. Nah, jadi benar yang perbaikan kalimat efektifnya tuh jadi rumah bujihan aja cukup ya. Nggak usah pakainya, ya udahlah rumah bujihan. Terus ini sih teman-teman, kalau kalimat efektif itu kalau bisa sebisa mungkin pakainya tuh kalimat aktif ya, gitu sih. Dari yang aku baca dan dari aku pelajari. Gitu. Tapi kalau misalkan, tapi jangan terlalu berpatokan sama dia pasif, dia aktif enggak, kayak untuk pengetahuan aja gitu. Sebisa mungkin misalkan ya pakainya kalimat efektif itu pakai aktif. Gitu. Terus selanjutnya, nah apa dah yang salah nih? Gampang sih ini mah. Ayo, ada Aturkan. Aturkan. Bunda nggak sih? Benar. Aturkan ya. Siapa tuh ngamuk-ngamuk? Sabar. Oke, kenapa haturkan? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Bunda. Bener. Kenapa? Gimana guys? Oke, haturkan itu benar bahasa daerah. Keren. Dari mana tuh? Ada yang tahu nggak? Sunda. Iya, Sunda. Betul. Benar banget. Ya, jadi haturkan itu dari Sunda ya, guys. Sekarang atas perhatian Bapak, saya aturkan terima kasih. Itu terpengaruh bahasa Sunda. Terpengaruh bahasa daerah nih. Jadi nggak efektif ya. Saya ucapkan terima kasih. 5 kunci terbuka. Guys, jadi nih ya. Catat ya, teman-teman ya. Tidak mubazir, tidak ambigu, harus setara, memiliki ejaan dan tanda baca yang tepat gitu ya. Terus tidak terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing gitu. Jadi ini ada salah nih, aduh. Bahasanya masa beda. Oke. Mantap. Lanjut ya. Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara maju. Efektif gak sih? Kayak kan sering banget tuh di berita-berita atau kita ngomong gitu kan. Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara maju. Efektif gak? Ayo, ada yang Enggak, mau? Kak. Kayaknya Gimana? enggak, Kak. Oke. Kayaknya enggak ya. Kenapa? Menurut kalian gimana? Menurut Karena kalian aja. ketertinggalan nggak dikejar. Bener. Ya, ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Cukup ya, kayaknya. Yap, bener banget sih. Iya, masa ketertinggalan dikejar? Kan, aneh kan? Jadi salah ya, nggak efektif ya. Nah, ketertinggalan bukan untuk dikejar. Ini masuknya ke tidak logis, ya kan? Tapi seringkali kita salah gitu. Seringkali banyak yang make gitu. Bahkan di TV-TV atau di berita-berita kadang kita harus mengejar ketertinggalan. Biasanya sih itu berita yang dari web yang ditulis sendiri sih biasanya ya. Aku juga kurang tahu, tapi kita sering kan lihat ini kan. Nah, ya udah. Jadi kalimat kalau kita mau efektifin nih kalimatnya tuh jadi kita harus mengejar kemajuan dari negara maju. Gitu ya. Emang agak kok jadi mengejar kemajuan kok kayaknya kayak nggak srek gitu ya. Di apa namanya? Di telinga. Iya, benar di telinga gitu. Didengar tapi ya itu guys yang logisnya yang efektifnya seperti itu. Oke. 6 kunci terbuka. Ya, jadi harus logis. Logis, kalimat efektif itu harus logis. Nah, ini ada satu lagi yang aku lupa banget. Jadi, sebuah kalimat itu bisa dibilang efektif kalau minimal ada subjek dan predikat gitu, teman-teman. Jadi harus ada subjek dan predikat. Nggak bisa cuman predikat, keterangan, objek. Nggak ada subjek itu bukan kalimat efektif. Nanti kita bakal belajar di soalnya. Udah jalan setengah jam. Nah, aduh. Oke, maaf ya ini aku agak noob buat membuat PPT. Jadi, aku
aku ada soal. Abaikan P di sini ya. Ya, maaf ya teman-teman. Oke. Nah, ini nih. Kalian udah tahu belum sih kan kalau misalkan di UTBK kan waktunya cepat. Udah pasti udah pada tahu lah ya. Nah, gimana sih caranya buat ngerjain cepet tuh gimana sih? Nah, aku punya tips. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ada yang tahu tips ini sih. Jadi kalau kalian ada soal, misalkan soal panjang, kayak panjang banget gini ya, atau mungkin kan bisa lebih panjang lagi gitu. Entah itu sosiologi, entah itu apalagi ya, PPU, ya PBM, atau yang bahasa Inggris gitu. Itu kalian baca soalnya dulu, teman-teman. Kalian baca dulu nih soalnya. Nggak usah kebacaan dulu dah. Nggak usah, ini tutup dulu bacaan. Kalian ke soal dulu. Jadi langsung aja kita praktekin ya. Yang kalimat yang nomor 10, kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut adalah, nah, habis itu yang kalian lakukan adalah kalian harus lihat pilihan gandanya. Nah, ini kan cuma 2, 4, 6, 7, 8. Ya udah, kita tinggal highlight 2, 4, 6, 7, 8 gitu kan. So easy, guys. Sombong, nanti nggak bisa ngerjain. Nah, itu sih teman-teman, itu tips sih dari aku. Terus juga ya, ini aku sambil cerita, boleh nggak sih kayak aku sambil nge-tip-tip? Boleh, Kak. Boleh, Kak, boleh, Kak. Boleh banget. Ya, boleh, Kak. Boleh. Oke. Kayak kalau di UTBK itu kan benar-benar kejar-kejaran sama waktu ya teman-teman. Kayak, jadi aku kalau misalkan satu soal tuh udah kayak, udah nih aku udah baca nih soalnya, terus gak nemu, bener-bener mentok nih otaknya mentok, gak nemu jawabannya, ya udah next aja guys, serius next aja. Kan nanti di akhir juga kalian bisa ini kan, bisa balik lagi ke soal ngerjain. Pokoknya next terus kalau misalkan kalian gak bisa, bener-bener gak bisa jawab. Atau enggak kalau kalian ragu-ragu, tapi kayaknya bener nih, coba jawab dulu. Terus kalian next dulu deh, pokoknya next terus deh guys. Tapi maksudnya dilihat ya soalnya gitu. Kalau mentok aja, kalau mentok bener-bener nggak bisa gitu. Bentar, pencet. Oke, jadi karena diminta cuman pilihan gandanya cuman minta kalimat 2, 4, 6, 7, 8, berarti kita mulai analisis dari kalimat 2 aja. Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir manusia yang percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan tidak bisa berubah sampai kapanpun. Menurut kalian ini efektif gak nih? Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir manusia yang percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan tidak bisa berubah sampai kapanpun. Emang ya soal-soal TBK tuh kayak kadang sangat menjebak gitu. Kadang ini kayaknya nggak efektif nih, tapi padahal ya efektif gitu. Ini nomor 2 efektif nggak teman-teman? Efektif, Kak. Aku setuju juga sih. Ini ya benar ya. Jadi kalimat 2 ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Sorry. Aduh kok nggak efektif. Aduh ngelek. Ini adalah kalimat yang efektif gitu. Nggak masalah. Yang kalimat 4. Seperti bola basket yang dilemparkan ke tanah, semakin keras dilemparkan, semakin tinggi bola itu memantul. Seperti itulah orang dengan pola pikir growth mindset. Menurut kalian aktif tidak? Jungs. Ada yang mau menjawab? Kalimat 4 nih. Ayo. Seperti bola basket yang dilemparkan ke tanah, semakin keras dilemparkan, semakin tinggi bola itu memantul. Seperti itulah orang dengan pola pikir growth mindset. Suaraku terdengar nggak ya ini? Aku takut. Aku takut audioku rusak. Ya udah, aku bantu jawab aja ya. Jadi kalimat 4 ini benar, maksudnya nggak salah gitu. Kalau kalian fokus tadi, kok ini dilemparkan memantul, kok Beda. Iya, kok beda gitu kan? Kok kayak nggak efektif gitu. Tapi ini tidak disatukan oleh konjungsi apapun. Jadi kayak ini cuma dipisahkan oleh koma kan? Ya, dipisahkan oleh koma karena kalau nggak dipakein koma mereka jadi nggak logis gitu kan? Enggak, dilemparkan ke tanah semakin keras, dilemparkan semakin tinggi. Jadi ya ini sebenarnya masih satu kesatuan gitu, cuman dipisahkan sama koma. Jadi ini bisa lah, sabi-sabi. Lanjut, nomor 6 ya. Masih pada ini kan, bangun kan? Iya, Kak. Masih pada bangun kan? Semangat ya?
Oke, yang nomor 6 ya. Pada orang dengan fixed mindset, menghadapi soal yang sulit akan merasa soal tersebut mungkin mustahil untuk dikerjakan. Pada orang dengan fixed mindset menghadapi soal yang sulit akan merasa soal tersebut sulit untuk dikerjakan. Nah, efektif nggak, guys? Agak aneh. Agak aneh. Iya, aku juga mikir ini agak aneh. Kayak anehnya di mana? Ada yang mau berbicara gitu, anehnya di mana sih? Aku Pada juga orang, merasa Ada orang nggak sih, Kak? Ih, kalian pinter deh. Ya, benar. Jadi kata pada orang, ya ada kata pada orang. Kenapa sih itu bisa dibilang aneh? Kenapa nggak efektif? Ya ini aku bocorin aja ya. Ini nomor 6 ini emang nggak efektif. Emang sebenarnya jawabannya. Nah, karena jadi itu ada rumusnya teman-teman. Kayak ini nih kayak tips aja, tips bukan rumus mutlak, cuman kayak tips aja kan. Jadi kalau misalkan di satu kalimat, di depan kalimat tuh ada kata pada. Nah, ada kata pada ya. Terus setelah itu ada kata kerja me. Pada ini, kalimat yang ada pada ini tuh jadi keterangan. Nah, kan pada, kata pada, terus menghadapi. Udah pada, terus me kan. Oke. Nah, pada plus kata kerja awalannya me itu dia jadi keterangan. Nah ini Kak, pada orang dengan fixed mindset itu merupakan keterangan guys. Nah terus menghadapi itu P ya, menghadapi itu P soal yang sulit. Terus akan merasa soal tersebut mustahil untuk dikerjakan itu keterangan. Nah apa sih yang salah dari sini? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok ini nggak efektif tadi kakak bilang? Gitu. Nggak ada subjek. Nggak ada subjek. Aduh, Nggak ada subjek. Benar. Keren. Ya ini nggak ada subjek. Ya, gitu deh. Jadi ini salah. Jadi yang C, yang kalimat 6 itu tidak efektif. Tapi maulah kita ini lagi ya, analisis yang 78 ya. Yang kalimat 7 nih. Mereka juga akan mencari pembenaran atas klaimnya dengan mengatakan bahwa orang lain juga tidak bisa mengerjakan. Ini kelihatannya ribet banget kan, tapi ya ini efektif aja sih guys sebenarnya kan. Terus yang 8. Lalu orang dengan fixed mindset berhenti mengerjakan soal tersebut. Ada subjek, ada predikat ya gitulah. Jadi 78 benar ya. Yang salah itu adalah yang nggak efektif adalah kalimat 6. Itu guys. Lanjut ya. Kak mau nanya. Boleh. Itu berarti yang nomor 7 kan juganya ada 2 kali, berarti itu nggak apa-apa ya? Nah, itu dia. Ya, nggak apa-apa lah kayaknya. Jujur nggak tahu ya. Tapi sebenarnya kayak nggak masalah sih teman-teman. Emang kamu pernah baca gitu nggak? Kenapa kalau juganya 2 kali atau ada kata apa 2 kali itu jadi nggak efektif gitu? Kamu pernah baca nggak atau belajar? Siapa tahu karena aku salah gitu guys. Tadi siapa yang nanya ya? Aku Kak, nggak tahu juga. Ya. Nggak tahu. Tapi kayak aneh ya menurut kamu ya? Aku juga sih. Karena ada 2 kali gitu. Iya sih, aku juga ngerasa aneh. Tapi efektif sih ini guys kayaknya. Efektif kok. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Nah, tuh. Baca lagi soalnya ya. Oke. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, bla bla bla, nafsu makan, dan meningkatkan stamina pria. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas. Apa tuh? Aduh, ini gampang banget. Menambahkan. Menambah atau menambahkan? Yang Menambahkan. Ada banyak di jawabannya. Menambahkan atau Menambahkan, Kak. Menambahkan Kak. Oke. Ini kalau Kan. sebenarnya ya teman-teman, aku tuh kan nyari soal ini ya kayak di pokoknya di suatu platform atau web gitulah. Nah, sebenarnya tuh jawaban
Ya udah kita ini dulu ya, kita bahas dulu. Jadi ini kenapa pakainya me, kenapa nggak yang ditambahkan, yaitu karena setara ya. Jadi melancarkan, terus meningkatkan. Jadi kita juga harus ambil yang me gitu. Nah terus kan aku dapat vanity soal ini di web kan. Jawaban dia itu adalah menambah doang. Nah, bahkan aku juga mikir kayaknya menambahkan juga bisa sih, kan ini udah melancarkan, meningkatkan kan. Tapi di webnya itu jawabannya yang C, menambah. Terus kan aku kayak mikir gitu kan, kayak kenapa ya, kenapa kok menambah gitu. Coba kita lihat di kalimatnya deh. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah. Kalau kita pakai yang menambahkan, coba menambahkan nafsu makan, terus dan meningkatkan stamina pria. Jadi kata perimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan itu adalah menambahkan bisa sih guys. Aduh, aku ini banget ya, yang pun banget. Ya udahlah. Jadi menambahkan. Kayaknya ini yang lebih tepat menambah sih teman-teman, menambah nafsu makan. Gitu. Gimana guys? Bingung nggak? Aku juga masih bingung sih. Karena jawabannya seperti itu. Ya udah, kita sepakati menambah aja ya. Kayak lebih cocok juga kan sama menambah nafsu makan gitu. Gimana guys? Oke, Kak. Aku sangat tidak tapi ya udahlah, aku berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin untuk kalian. Oke. Lanjut ya, yang kalimat 7 nih. Kalimat 7, sorry. Soal nomor 7. Kita baca lagi soalnya ya, harus baca dari soal. Apapun itu. Gak tahu sih, kecuali matematika apa ya. Lanjut. Oke. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Kita baca ya satu-satu ya. Dari nomor 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Benar ya ini ya? Menurut kalian gimana nih nomor 1? Benar. Benar ya? Benar lah. Iya, ini efektif. Ini benar ya. Terus yang 2, kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Mana tuh? Benar kok. Benar. Benar ya, ini juga ini benar-benar ini efektif kok. Gitu. Ini efektif, nggak ada salah ya, nggak ada pembaziran kata dan lain sebagainya. Ya, terus nomor 3, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Benar. Gimana? Efektif. Benar banget, efektif. Terus yang keempat nih, sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Salah, karena Manis. Pemborosan kata. Membazir. ada di mana? Sekalinya membazir. Sangat sekali. Bener banget sih, aduh, keren banget sih, parah. Ya, jadi kata sangat kan udah sekali. Maksudnya sangat itu kan sesuatu yang ya sangat sama sekali sama intinya deh gitu deh. Jadi Bu Ina harusnya menyeduhkan teh hangat yang sangat manis, atau enggak Ibu Ina menyeduhkan teh hangat yang manis sekali. Itu sama ya, sangat dan sekali itu sama. Jadi yang D gampang ya, iyalah. Sama aku gitu deh guys. Karena nggak jadi. Yuk lanjut. Nah ini. Agar kalimat 1 menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan adalah, silakan para hadirin semuanya guys, teman-teman. Gimana tuh? Ada yang mau berpendapat gak? Kayak apa sih yang harus dihilangin gitu? Atau ada apakah di kalimat 1 ini gitu? Silakan teman-teman. Udah kita baca ya kalimat 1. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Para hadirin semua yang sangat terhormat. Gimana nih? Ada yang mau open mic? Para dan hadirin. Para semua sangat. Benar ya teman-teman. Ya, kata para, udah para, ada hadirin, terus sangat, udah terhormat lah. Nah itu sangat tidak ya, efektif. Bazir. Nah jadi gimana sih yang benar? Yang benar tuh adalah yang benar
Hadirin terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan ya. Gak usah pakai para lagi kalau hadirin tuh. Hadirin tuh udah semuanya guys, kayak Jamak. banyak. Jamak, bener. Terhormat itu udah mencerminkan sangat gitu. Udah sangat ya. Terhormat kan yang paling dihormati, gimana ya? Ya sangat gitu, sangat. Jadi ya, Ada ternya. betul. Jadi yang benar adalah B. Paranya dihilangkan, semua dihilangkan, sangat dihilangkan. Seperti itu ya. Aku lihat. Oke. Lanjut. Soal nomor 40. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata pada kalimat tersebut adalah, udah baca ya, mencium tangan orang tua bukan hanya dilakukan sebelum mulai aktivitas, tetapi juga setelah melakukan aktivitas. Misalnya saat tiba di rumah ketika pulang sekolah. Mana nih yang tidak tepat? Ini gampang Enggak sih, Kak? Dilakukan. Kak. Iya. Melakukan sambung. Karena kenapa tuh? Dia nggak Dilakukan. menunjukkan tempat, Karena jadi harusnya itu kan digabung. Juga tempat. Jadi harus digabung. Ini kayak materi SMP ya. Iya sih. Ya. Benar. Karena dilakukan itu tidak menunjukkan tempat ya. Gitu. Yang menunjukkan tempat itu misalnya di meja, di kursi, ya gitu deh. Ya. Jadi yang benar jawabannya itu adalah A. Oke. Nah, oke. Kayak fun banget gak sih kelasku? Asik. Enggak. Gimana guys? Asik, Kak, asik. Seru, Masa? Kak. Seru banget. Seru banget. Jiwaku kayak gitu guys, kayak sangat terima kasih atas responnya teman-teman. Nah, oke, kayak mungkin kalau materi aku cukupkan ya, kayak karena pas aku dulu belajar PBM pun enggak sih, maksudnya materi-materi yang tadi tuh benar-benar kepake banget gitu loh. Jadi tinggal perbanyak latihan soal sih. Karena ya udah, lanjut aja. Sorry. Jadi ada tips mengerjakan soal PBM nih dari aku. Asik. Udah kayak master, the pro gitu kan. Tips mengerjakan soal PBM. Jadi gini guys, yang seperti yang tadi aku bilang, baca dulu soalnya. Mau sepanjang apapun gitu ya, maksudnya kok sepanjang apa? Ya pokoknya mau segimanapun soalnya, terutama yang bacaan, please baca dulu soalnya. Karena itu sangat membantu aku banget. Kayak, ini berarti kalau udah baca soalnya kan kita udah tahu nih yang ditanya apa ya gitu deh. Pokoknya baca dulu soalnya, terus lihat dulu pilihan gandanya itu, terus kalian analisis bacaannya. Saya kayak tadi tuh, kan cuma diminta 2, 4, 7, ya udah tinggal analisis kalimat 2, 4, 7 ya kan, kayak nggak usah semuanya gitu. Terus yang ketiga nih, kalau kalian bener-bener nggak bisa, kayak mentok banget, kayak nggak bisa mikir, kayak ya maksudnya kayak udah bener-bener nggak bisa, lewatin dulu aja, tapi di akhir dikerjain, cuman biar nggak ini loh, waktunya biar nggak kebuang gitu. Biasain juga metode ini kalian ini ya pas tryout gitu, pas tryout kalian terapin metode ini gitu. Terus membiasakan diri membaca dengan teknik scanning dan skimming. Gimana nih, kalian ada yang tahu nggak nih teknik scanning dan skimming? Pasti tahu dong. Ada yang tahu? Baca cepat bukan, Kak? Iya, bener banget. Bener ya, scanning dan skimming tuh baca cepat. Jadi dulu aku tuh nggak bisa banget baca cepet loh, bener kayak harus bener-bener nggak tahu nge-lag otaknya aja rasanya. Tapi terus UTBK ini karena di waktunya cepet, jadi aku otomatis kayak pas tryout latihan-latihan gitu juga membiasakan diri untuk baca cepat, ternyata bisa. Terus scanning dan skimming tuh maksudnya ini loh guys, kayak kalian highlight poinnya aja gitu. Terutama kalau ada yang ini kan kayak soal ide pokok, nentuin ide pokok atau apa ya gitu ya, apa ya, kalau misalkan baca semua itu bakal ngabisin waktu banget sih. Jadi itu gimana? Oke, ya gitu deh. Jadi harus ya ini deh, membiasakan diri membaca dengan teknik scanning dan skimming. Kalian bisa kok lihat di YouTube banyak. Terus aku suka tuh nonton YouTube-nya Kak Rachel. Siapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Miracle.
Ompol. Ih, bener. Ih, kalian suka nggak? Kalian suka nggak? Suka banget. Udah cakep kan? Udah cakep. Aduh, kayak pinter. Udah cakep, pinter. Udah cakep, pinter. Ya gitulah. Nah, gitu. Aku biasanya lihat itu sih. Terus sering-sering latihan soal. Ini yang bantu aku banget. Serius, ini bantu aku banget. Kita nggak bisa materi doang, guys. Serius, kita tuh practice make perfect gitu aja. Practice make perfect gitu. Ya, jadi kalian harus sering-sering latihan soal. Itu sih saran dari aku. Kak, izin Yep. bertanya. Boleh. Kalau belajar kayak struktur kalimat kayak SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, itu gimana sih, Kak? Supaya nentuin subjeknya gimana? Kan kalau di hafalan kayak subjek itu menjawab pertanyaan apa dan gitu, Kak. Itu biasanya belajarnya gimana sih, Kak? Oh, ini ya kayak belajar SPOK-nya tuh dari mana gitu kan? Maksudnya kayak gimana tuh biar bisa nguasain gitu ya? Iya, Kak, yang enak dipahamin gitu. Oke. Kalau aku jujur, sorry ya bentar ya. Kalau aku ini sih, aku kalau misalkan disuruh baca buku kayak buku bahasa Indonesia gitu kan, kalau itu kan harus baca kan, tapi ya aku memanfaatkan platform yang ada sesuai dengan apa ya, kemampuanku, maksudnya sesuai dengan metode belajarku yang tepat, yaitu aku biasanya nonton YouTube. Serius, aku nonton itu. Aku biasanya nonton YouTube materi SPOK-nya itu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau misalkan dari buku mana gitu ya, aku kurang tahu. Ya itu sih, mungkin aku bisa saranin dari YouTube atau dari web-web, banyak banget sih sebenarnya. Gimana, Muhammad Wisnu udah terjawab belum ya? Aku maaf ya teman-teman. Oke. Gimana? Oke, bisa kok. Ntar dicoba. Oke, siap. Nah, ada lagi nggak nih yang mau tanyain? Ini sumber yang aku ini gunakan ya tadi. Atau kalian mau nanya nih, kakak kan baru aja kuliah nih ya. Gimana sih kak gitu? Atau persiapan buat UTBK tuh gimana? Atau apapun deh yang berkaitan dengan UTBK atau kuliah gitu, boleh ditanyain sama aku. Yuk kita curhat-curhat aja, kayak sama aku santai. Oke deh, kayaknya udah deh. Bentar. Kok gini? Terima kasih. Nah, udah ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih tentang materi hari ini, teman-teman? Ini nggak pada tidur kan? Nggak pada pingsan? Enggak kok, Kak. Enggak. Aman, Kak, aman. Oke, aman. Oke. Aku stop share ya. Kita bincang-bincang. Enggak, Kak. Oke. Kakak dulu mulai ngambisnya kapan? Aku tuh pas 4 bulan sebelum UTBK. Aku belum makan. Oke, lanjut ya. Aku belum makan. Kamu mau kasih aku GoFood apa? Kamu mau GoFoodin aku? Oh, bentar ya. Aku satu-satu ya. Nih, jadi itu aku 4 bulan sebelum UTBK dan itu bener-bener telat banget. Udah berapa menit lagi nih? Tidak. Ya udah, bener-bener telat banget. Cuman ya aku serius banget. Aku serius belajar kayak 8 jam per hari. Tapi ya sesuai kemampuan sih. Kalau kalian nggak bisa, jangan ikutin. Tapi ya aku bener-bener belajar setiap hari sungguh-sungguh. Terus kalau mau tahu, aku tuh jadi seminggu nih, misalkan Senin tuh aku belajar setiap hari tuh aku belajar dua mata pelajaran masing-masingnya tuh kayak antara 1 sampai 2 bab gitu loh guys, kayak gitu. Itu aku ya, balik lagi ke diri kalian masing-masing, jangan sampai tertekan. Terus